Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah dan karunia yang masih dicurahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah juga meridhai kita sebagai umat dan penerus ajaran beliau, atau penerus orang-orang yang berada di atas ajaran beliau. Kita lanjutkan kembali adab-adab tilawatul Quran. Adab selanjutnya disebutkan oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, faslun fi istihbabi talabil qira'ati at-tayyibati min husni as-sawt. Fasal tentang sunnahnya meminta bacaan yang bagus dari orang yang memiliki suara yang indah. I'lam anna jama'atin minas salafi kanu yatlubuna min ashabil qira'ati bil aswatil hasanah أو أن يقرأوا وهم يستمعون وهذا متفق على استحبابه وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري ومسلم. Ketahuilah bahwasanya jamaah dari kaum salaf, jamaat, para jamaah dari kaum salaf, artinya banyak,
Bukan cuma 1-2 orang atau 1-2 kelompok, tapi berbagai macam kelompok, ya, berbagai macam jamaah dari kaum salaf. Ya. Mereka kanu yatlubuna min ashabil qiraati bil aswatil hasanah an yaqra'u wa hum yastami'un. Mereka meminta kepada orang-orang yang punya suara yang bagus ketika membaca Al-Quran agar mereka membaca dan para salaf tersebut mendengarkan. Ya. Jadi tidak apa-apa, bahkan disunnahkan kalau ada kita lihat orang yang bagus bacaannya, suaranya indah sekali, enak didengar ketika dia membaca Al-Quran, nah kita minta dia baca Al-Quran. Ya. Coba bacakan dulu saya Al-Quran, atau antum baca dulu Al-Quran. Ya, baca ayat apa saja atau surah apa saja. Wahum yastami'un. Dan yang meminta tadi mendengar. Ya. Menjadi pendengar, pemerhati. Ya. Wahum yastami'un. Wa hadza muttafaqun ala istihbabihi. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati akan kesunnahannya, ya, keistihbabannya. Ya. Jadi ini satu sunnah dari para salafus saleh. Ya, dari sejak zaman Rasulullah SAW. Wa huwa adatul akhyar wal muta'abbidin wa ibadillahi salihin. Dan ini adalah adat, kebiasaan orang-orang akhyar, orang-orang saleh, wal muta'abbidin, ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, ibadillah, orang-orang yang menjadi hamba Allah, orang-orang yang saleh. Jadi kebiasaan orang-orang saleh pada zaman salafus saleh, ya, kalau mereka tahu ada orang yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran, enak didengar, ya, maka mereka meminta untuk orang tersebut membaca Al-Quran. Ini adalah tradisi, ya. Dan tradisi ini turun-temurun, ya, dari generasi ke generasi. Ya. Wa huwa sunnatun tsabitatun an Rasulillah. Ya. Dan dia juga merupakan sunnah tsabitah. Ya, sunnah yang kokoh, ya, yang tetap, yang tidak diragukan lagi. Ya, sunnah yang sudah tidak diragukan lagi, berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau menyebutkan sini dalilnya adalah salah satu hadis yang sahih muttafaqun alaih dari seorang sahabat yang mulia yang ahlul Quran, ya, ahli qiraat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda kepadaku, ya. Jadi ini Rasulullah yang bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa sabdanya Nabi? Sabdanya Nabi, Iqra' alayyal Qur'an. Ya. Bacakan wahai Abdullah bin Mas'ud kepadaku Al-Quran. Ya. Jadi ini Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Ya. Padahal kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah adalah salah seorang pembaca terbaik Al-Quran. Ya. Dan disebutkan bahwa suara beliau sangat indah ketika membaca Al-Quran. Dan beliaulah orang yang paling indah bacaannya, ya. Karena kepada beliau Al-Quran ini turun, ya. Tentu beliau yang paling paham, ya, tentang Al-Quran, tentang bacaan, ya. Tidak ada yang lebih paham lebih paham dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau segalanya tentang Al-Quran. Suaranya bagus, bacaannya indah, ya. Pokoknya semua ilmu Al-Quran sumbernya dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau juga menyuruh orang untuk membaca Al-Quran di hadapan beliau. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, apakah pantas saya baca Al-Quran sedangkan Al-Quran turun kepada engkau? Artinya Abdullah bin Mas'ud merasa sebagai murid tentunya,
Beliau merasa tidak pantas saya baca Al-Quran di hadapan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bacaannya lebih indah, bacanya lebih enak untuk didengar Rasulullah. Makanya Abdullah bin Mas'ud merasa bagaimana perasaannya tidak enak gitu, atau tidak pantas lah. Makanya dia mengatakan, aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah pantas saya membaca di hadapanmu hai Rasulullah sedangkan Al-Quran turun kepadamu? Dia takut, dia khawatir, saya punya bacaan ini tidak sebagus Nabi, tidak seindah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia merasa itu tidak pantas, merasa kecil. Tapi Rasulullah mengatakan, apa sabda beliau? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sungguhnya aku, kata Rasulullah, juga suka mendengarkan bacaan Quran dari orang lain. Dan beliau sudah pernah mengatakan bahwa bacaan Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu bacaan yang indah. Selain Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Mas'ud dipuji bacaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia bacaannya bagus, bacaannya indah, suaranya bagus, enak didengar, enak didengar. Makanya beliau mengatakan, saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain saya suka membaca, saya juga suka mendengar. Selain suka membaca Al-Quran, juga suka mendengar dari orang lain, bacaan orang lain. Karena memang kan beda-beda nuansanya ketika kita baca dengan suara kita atau ketika kita dengar dari orang lain yang suaranya indah, juga suasananya akan berbeda. Oleh kalau kita mendengar dari orang yang suaranya indah sekali, nikmat, maka Rasulullah juga menikmati itu, menikmati membaca, menikmati juga mendengar. Dan kita juga demikian seharusnya, menikmati Al-Quran dengan semua seluk-beluknya. Kita nikmati bacaannya, kita nikmati ketika mendengarkan, ketika kita menikmati ketika mentadaburi, kita menikmati ketika membaca terjemahannya, atau bahkan kita menikmati ketika membaca tafsirannya. Karena Al-Quran itu untuk dinikmati. Tadabbur itu kan awal untuk menikmati itu. Dan orang kalau sudah nikmat dengan Al-Quran, nah itulah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah demikian. Beliau menikmati ketika membaca dan menikmati juga ketika mendengar dari orang lain. Maka beliau meminta orang lain yang membacakan, karena beliau juga suka mendengarkan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya pun membacakan kepada beliau surah An-Nisa dari awal, sampai saya tiba pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ayat 41. Coba baca terjemahannya ya, Fawaz. An-Nisa 41. Mana mushafnya? Fa kaifa idza ji'na, coba baca terjemahannya. Bagaimana jika kami menetapkan setiap umat seorang rasul dan kami menetapkan engkau atas mereka sebagai saksi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana kalau kami mendatangkan kepada setiap umat itu rasul, dan kami waji'na bika 'ala haula, dan kami datangkan engkau atas mereka itu sebagai syahid, sebagai saksi. Ini ayat tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menjadi saksi untuk semua umat.
saksi untuk semua umat manusia, bahkan saksi untuk juga terhadap para rasul-rasul yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas yang mulia sekaligus juga tugas yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Ya. Maka hasbukal an. Beliau mengatakan hasbukal an. Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud, cukup. Ya. Jadi beliau ketika Abdullah bin Mas'ud membaca dari awal, beliau renungkan, beliau dengar dan perhatikan sebaik-baiknya. Ya. Dan sampai ayat 41 beliau mengatakan cukup wahai Abdullah bin Mas'ud, cukup bacaan. Ya. Maka Abdullah pun melirik, faltafattu ilaihi, maka saya melirik ke arah beliau. Ya. Ketika disuruh berhenti, Abdullah melirik Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ainahu tadrifan. Tiba-tiba kedua mata beliau menangis. Ya. Jadi beliau mendengarkan ayat itu, kemudian beliau menangis. Artinya apa? Beliau sangat mentadaburi ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud dan sangat menikmatinya. Ya, sampai setiap ayat beliau renungkan, beliau tadaburi, ya, bisa sampai menangis. Nah, kita harus mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkan orang membaca Al-Quran, hendaklah kita memperhatikannya sebaik-baiknya. Ya. Kita dengarkan, kita perhatikan, dan kita renungkan. Ya, supaya apa? Supaya Al-Quran masuk ke dalam hati sanubari. Ya. Sebagaimana Al-Quran masuk kepada hati sanubarinya Rasulullah, para sahabat, dan para salafus saleh yang lain. Ya. Supaya kita bisa menikmati itu bacaan. Ya. Karena Al-Quran itu petunjuk, jadi harus diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan memang tidak nampak bekasnya. Kalau kita mendengarkan orang baca Al-Quran, kita bermain, kita bercengkrama, bersenda gurau, itu memang tidak membekas, ya. Tidak membekas ke dalam hati. Tapi kalau kita dengarkan dan perhatikan sejenak, nah, itu pasti dia akan masuk. Walaupun kita tidak paham apa artinya, pasti ada getaran dalam jiwa ketika kita mendengarkan Al-Quran. Apalagi kalau kita tahu artinya, ya. Walaupun mungkin tidak seluruhnya ditahu, ya, sepotong-sepotong. Apalagi kalau kita sudah baca tafsirannya, kita sudah pahamnya, itu sebagaimana Nabi SAW, maka itu akan bisa membuat hati menjadi bergetar, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ya. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Ya. Nah, ini contoh di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang lain untuk membacakan kepada beliau, dan yang disuruh ini Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud salah seorang yang dipuji keindahan bacaannya, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana dia diturunkan, maka bacalah dengan bacaannya Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Artinya beliau bacaannya indah, bacaannya enak didengar. Ya. Maka beliau diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawad Darimi wa ghairuhu bi asanidihim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu li Abi Musa Al-Asy'ari, "Dzakkirna Rabbana," fayaqra'u 'indahu. Wal atharu fi hadhihi aw fi hadha kathiratun ma'rufah. Wa qad mata jama'atun minas salihin
bisababi qiraati man sa'aluhu al-qiraah. Wallahu a'lam. Dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan yang lain dengan sanad-sanad mereka dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Abi Musa al-Asy'ari, "Dzakirna Rabbana." Ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Musa, meminta beliau dengan mengatakan, "Dzakirna." Ingatkan. Ya. Dzakirna, ingatkan kami, Rabbana, tentang Rabb kami, atau ingatkan kita tentang Rabb kita, tentang Allah. Ya. Artinya Umar bin Khattab menginginkan Abu Musa al-Asy'ari untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ayat-ayat itu menjadi sesuatu yang mengingatkan mereka tentang Allah, menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Al-Quran juga namanya zikir. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya. Sungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, dan kami akan memeliharanya atau menjaganya. Jadi Al-Quran juga punya nama selain Al-Quran, Al-Kitab, Adzikr. Ya. Dan banyak nama yang lain. Ya. Fayaqra'u indahu. Maka Abu Musa pun membacakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang Umar maksud untuk zikir itu adalah disuruh baca ayat. Ya. Dan kenapa kepada Abu Musa? Karena Abu Musa adalah salah seorang yang dipuji keindahan bacaannya. Ya. Seperti hadis yang kita sudah sebutkan, bahwa beliau diberikan oleh Allah mizmar, ya, min mazamir Daud, ya, diberikan suara yang indah sebagaimana Nabi Daud diberikan suara yang indah ketika membaca kitab beliau. Ya. Dan athar dalam hal ini sangat-sangat banyak dan ma'ruf, athar yang sangat terkenal, diketahui oleh semua kaum muslimin. Wa qad mata jama'atun minas salihin bisababi qiraati man sa'aluhu al-qira'ah. Wallahu a'lam. Ya. Dan para salafus salih, bagaimana mereka ketika menghayati bacaan orang yang mereka suruh untuk membaca, bahkan kata beliau, mata jama'at minas salihin. Banyak sekali para orang soleh meninggal. Ketika apa? Ketika mereka mendengarkan bacaan orang yang mereka suruh itu. Ya. Banyak yang meninggal bisababi qiraatihim. Ya. Jadi mereka meninggal dalam keadaan menghayati ayat Al-Quran yang sedang dibaca. Subhanallah. Ya. Meninggal dalam keadaan mendengarkan ayat Al-Quran. Ini meninggal yang husnul khatimah. Ya, salah satu ciri-ciri husnul khatimah adalah meninggal dalam keadaan bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan bertaqarrub bukan hanya sholat saja. Ya, mendengar bacaan Al-Quran pun ya, bisa menjadi taqarrub. Banyak yang meninggal ketika membaca Al-Quran, dan banyak juga meninggal ketika mendengarkan bacaan orang yang mereka suruh untuk membaca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, juga meninggal dalam keadaan seperti ini, ya, meninggal dalam keadaan bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Bagian dari husnul khatimah. Ya, ciri-ciri husnul khatimah. Ya. Kalau kita tidak meninggal dalam keadaan berpuasa atau sholat, ya, nah kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, atau meninggal dalam keadaan mendengarkan dan menghayati orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, itu juga bagian dari taqarrub yang
insya Allah bisa memberikan husnul khatimah, menjadi sebab husnul khatimah. Wa qad istahabba ba'dul ulama'i an yastaftiha majlisa hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhtima bi qiraati qari'in hasanis sauti ma tayassara minal Qur'an. Thumma innahu yanbaghi lil qari'i fi hadhil mawatin an yaqra'a ma yaliqu bil majlisi wa yunasibuhu wa an takuna qira'atuhu fi ayatir raja'i wal khauf wal mawa'idhi wat tazhidi fid dunya wat targhibi fil akhirah wat ta'ahubi laha wa qasril amali wa makarimil akhlaq. Dan diistihbabkan oleh sebagian para ulama. Nah, kalau ini sebagian. Kalau yang tadi itu semua, ya, muttafaq ala istihbabihi. Yang tadi itu kita suruh orang membaca, kita yang dengar, ya. Nah, itu muttafaq ala istihbabi, disepakati bahwa itu adalah istihbab sunnah. Nah, kalau yang kedua ini sebagian para ulama, ya, ba'du al ulama, ya, sebagian para ulama mengistihbabkan apa? Mengistihbabkan apabila ada majelis, ya, walaupun majelisnya itu majelis yang membaca hadis Nabi, atau bahasa kita majlisul ilm, ya, memulai majelis dengan yastaftih wa yakhtim bi qiraati qari'in hasanis shaut ma tayassara minal Qur'an, ya, memulai majelis dan mengakhiri majelis, ya, dan majelisnya majelis hadis, ya, jadi bukan majelis Al-Quran secara khusus, tapi majelis ta'lim yang berisi tentang pelajaran hadis, ya. Tapi diistihbabkan untuk apa? Memulai majelis tersebut dengan membaca Al-Quran, ya, dari orang yang indah suaranya. Nah, begitu juga nanti setelah selesai majelis ditutup dengan bacaan ayat Al-Quran juga, ya. Dan ini sebagian para ulama, kata beliau, sebagian para ulama mengistihbabkan yang demikian. Artinya sebagian tidak memandang seperti itu. Tapi kalau yang pertama tadi, ya, kita meminta orang lain baca Quran sama kita di hadapan kita, kemudian kita yang menghayati dan mendengarkan, nah, itu disepakati akan kesunahannya, ya, bahkan diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau dalam majelis, nah, ini sebagian mengatakan diistihbabkan, ya, karena dikatakan sebagian berarti sebagian yang lain tentu tidak memandang demikian. Ya, artinya ada yang kalau majelisnya majelis hadis maka dibuka dengan hadis, ya. Tapi kalau majelisnya majelis Quran berarti dibuka dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran, ya, demikian. Kemudian yang bagi lil qari, seyogianya bagi pembaca Al-Quran dalam majelis hadis atau majelis ilmu itu, kalau dia disuruh membaca ayat Al-Quran, dia memilih membaca ayat-ayat Al-Quran yang ma yaliqu bil majlis, yang sesuai dengan majelisnya, ya, sesuai dengan majelis tersebut. Wa yunasibuhu, membaca ayat-ayat yang munasib, ya. Ayat-ayat munasib artinya ayat yang cocok atau yang punya kaitan dengan majelis itu, ya, punya kaitan dengan majelis tersebut, ya. Misalnya majelis ilmu tentang halal dan haram, kita bacakan ayat surah Al-An'am yang kemarin kita baca, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'an, dan seterusnya, ya. Artinya sesuai dengan topik atau tema pembicaraan, ya. Jadi kita pilih ayat yang temanya mendekati topik daripada majelis tersebut, ya. Supaya apa? Supaya ada kaitannya antara ayat yang dibaca dan topik yang
yang dipelajari, ya, supaya dia bersambung, ya, bersambung dan saling berkaitan. Ya, ini yang bagi. Ya. Tentu tidak wajib, ya, tidak wajib hukumnya, tetapi sesuatu yang sangat dianjurkan, ya, ketika kita membacakan ayat Al-Quran untuk membuka suatu majelis atau menutup suatu majelis, maka kita buka dengan ayat-ayat yang punya hubungan dengan tema yang dibahas. Ya. Wa antakuna qira'atuhu fi ayatir raja'i wal khauf. Dan ayat-ayat yang dibaca adalah ayat-ayat yang berisi tentang pengharapan dan ketakutan, wal mawa'id, ya, nasihat-nasihat, wat tazhidu fid dunya wat targhibu fil akhirah, ya. Motivasi untuk bersikap zuhud di dunia dan juga motivasi atau nasihat untuk senantiasa mengedepankan targhib untuk hidup di akhirat, ya. Wa ta'ahubilaha, ayat-ayat tentang menyiapkan bekal-bekal untuk akhirat. Wa qasril amal wa makarimil akhlaq, dan ayat-ayat yang memperingatkan dari al-amal, pakai hamzah. Al-amal ini adalah angan-angan, ya, supaya kita tidak memanjangkan angan-angan. Angan-angan itu dipendekkan. Angan-angan ini adalah sesuatu seperti khayalan-khayalan yang mustahil untuk digapai, itu namanya amal, ya. Tapi kalau sesuatu yang mungkin untuk digapai namanya cita-cita, ya. Ada bedanya cita-cita dan amal, ya. Kalau cita-cita sesuatu yang bisa kita gapai kalau berusaha, ya. Tapi kalau amal itu adalah suatu hayalan. Apa bedanya dari sisi apa? Kalau cita-cita itu kita usahakan, tapi kalau amal itu hanya hayalan yang tidak pernah diusahakan, namanya amal. Saya ingin menjadi orang kaya, tapi tidur terus kerjaannya. Nah, itu namanya amal, ya. Kalau cita-cita namanya azam, ya. Kalau cita-cita namanya azam. Azam itu niat yang kuat, tekad yang kuat disertai dengan usaha. Itu namanya azam, ya. Tapi kalau amal itu hanya angan-angan, ya. Seperti peribahasa, pungguk merindukan bulan. Apa itu pungguk? Ya, pungguk itu burung malam, ya. Burung malam yang ingin terbang sampai di bulan, ya. Nah, itu ibaratnya orang yang disebut dengan tulul amal, ya, orang yang panjang angan-angannya, ya. Nah, ayat Al-Quran mencegah kita untuk panjang angan-angan, atau dengan kata lain memerintahkan kita untuk angan-angan kita qasir, angan-angan kita kasih pendek. Artinya kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus perhitungkan bahwa sesuatu itu bisa kita gapai, ya. Jangan seperti pungguk merindukan bulan, ya. Jadi bercita-cita, tapi cita-citanya, ya, sepertinya saya bisa ini, ya, saya bisa raih, ya. Misalnya menjadi orang yang alim, itu kan bisa diraih dengan cara belajar tentunya. Tapi ingin jadi orang alim tapi tidur saja, tidak pergi belajar, tidak pergi cari guru, ya. Nah, itu tentu tidak bisa. Itu namanya tulul amal, ya. Ingin jadi orang kaya, ya, tapi tidak pernah berusaha, tidak berjualan, tidak berbisnis, pokoknya saya ingin orang kaya, ya. Seperti mimpi, itu namanya amal. Nah, tulul amal tidak boleh, ya. Tulul amal tidak boleh, karena membuat orang jadi halu nanti, ya. Dia jadi halu, istilah sekarang, orang yang halusinasi, ya. Ini namanya tulul amal. Wa makarimil akhlaq, dan ayat-ayat tentang akhlak yang mulia, ya. Jadi ini
Menurut sebagian para ulama, majelis-majelis ilmu, baik itu majelis hadis, majelis fikih, majelis apa saja, ya, disunnahkan diawali dengan membaca Al-Quran, satu ayat atau dua ayat, dan yang baca adalah orang yang indah suaranya, orang yang bagus suaranya. Atau ketika kita halaqah misalnya, maka satu orang mengawali dengan bacaan Al-Quran, yang lain mendengarkan, ya, yang lain perhatikan, menghayati, ya, tidak bersenda gurau dan seterusnya seperti adab majelis yang sebelumnya. Nah, begitu juga ketika mengakhiri, diakhiri dengan membaca ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran yang paling sering digunakan sebagai pembuka majelis adalah Quran surah Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan induk dari Al-Quran. Ya. Induk dari Al-Quran. Dan merupakan kesimpulan dari ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu kesimpulannya ada di dalam surah Al-Fatihah, As-Sab'ul Mathani. Makanya disebut Ummul Kitab, ya, induk daripada Al-Quran. Ya. Maka biasanya sebagian para ulama menganjurkan membaca Al-Fatihah sebelum bermajelis, dan juga membaca Al-Fatihah ketika mengakhiri suatu majelis ilmu, ya, majelis qiraah hadis, ya. Supaya apa? Supaya ada berkah, ya, berkah Al-Quran. Dan itu kata beliau menurut Imam An-Nawawi merupakan istihbab yang diyakini oleh sebagian para ulama. Ya. Selanjutnya faslun, yanbaghi lil qari'i idza ibtada'a min wasatis surah aw waqafa ala ghairi akhiriha an yabtadi'a min awwalil kalamil murtabiti ba'dihi bi ba'din wa an yaqifa 'ala al-kalamil murtabit wa la yataqayyadu bil a'shari wal ajza' fa innaha qad takunu fi wasatil kalamil murtabit kal juz'il ladzi fi qouli ta'ala wal muhsanatu minan nisa' wa fi qouli ta'ala wa ma ubarri'u nafsi wa fi qouli ta'ala fama kana jawaba qaumihi fi qouli ta'ala wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa fi qouli ta'ala wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama' wa fi qouli ta'ala ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa fi qouli ta'ala wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa fi qouli ta'ala qala fama khatbukum ayyuhal mursalun wa kadzalikal ahzab ka qouli ta'ala wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat wa qouli ta'ala qul au nabiyukum bi khairin min dzalikum fa kullu hadhihi wa shibhuhu yanbaghi an la yabtadi'a bihi wa la yuqafu alayhi fa innahu muta'alliqun bima qablahu wa la yaghtaranna bi kathratil ghafilina lahu minal qurra alladzina la yura'una hadhil adab wa la yufakkiruna fi hadhil ma'ani. Ya, ini adab selanjutnya, seyogianya seorang qari apabila dia memulai bacaan ayatnya dari tengah surat atau ketika dia berhenti tapi tidak di akhir surat, ya, selanjutnya seyogianya dia memulai dari awal kalam yang punya hubungan antara sebagian dengan sebagiannya. Nah, ini artinya kalau kita baca Al-Quran, kita tidak boleh berhenti sembarangan atau memulai dari potongan ayat sembarangan. Ya, ini tentu berkaitan dengan pengetahuan terhadap ayat. Ya. Karena ayat-ayat itu, ya, antara ayat yang satu dan ayat yang lain punya hubungan, punya irtibat, punya kaitan.
ya, punya munasabah istilahnya, punya munasabah. Nah, kalau kita berhenti, kita harus tahu memulai ayat itu dari mana. Kalau kita berhenti, apalagi di tengah ayat misalnya, kita berhenti membaca di tengah ayat, ya, belum sampai di ujung ayat, wakaf, maka kita harus memulai dari mana? Nah, ini harus kita ketahui, ya. Dan ini pelajaran penting dalam ilmu Al-Quran, mengetahui munasabatul ayat. Begitu juga kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang-panjang itu, surah-surah yang panjang, ya. Dari mana kita mulai? Dari mana sampai mana kita mengakhiri? Ya. Wala yataqayyadu bil a'syari wal ajza. Ya. Dan dia tidak boleh taqayyud. Ya, taqayyud artinya terikat, ya, dengan al-a'syar wal ajza. Nah, a'syar itu jamak dari kata usyr, ya, dari kata usyr. Al-ajza jamak dari kata juz'. Jadi tidak perlu terikat dengan a'syar, usyr. Usyr itu ada tanda ain di pinggir itu, ya, dalam ayat Al-Quran, rubul usyr atau hizib, ya, batas-batas hizib, ya, batas-batas hizib, ya. Tidak perlu terikat dengan itu kalau kita membaca, ya, kata beliau, atau dengan awal juz, akhir juz, ya. Karena biasa ada awal juz yang merupakan bagian dari surah sebelumnya, ya. Fa'innaha qad takunu fi wasatil kalamil murtabit, ya. Karena bisa terjadi bahwa ayat di awal juz itu merupakan bagian dari akhir juz sebelumnya. Contoh kata beliau, wal muhsanat, ya. Ayat wal muhsanat, awal juz berapa ini muhsanat? Awal juz wal muhsanatu minan nisa, juz 5, ya. Nah, ini contoh yang paling mudah kata beliau, wal muhsanatu minan nisa, ya. Kalau kita mau baca kata wal muhsanatu minan nisa, seharusnya dibaca dari ayat sebelumnya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Kenapa? Karena temanya masih berkaitan, ya, tentang orang-orang yang haram untuk dinikahi, ya. Walaupun hurrimat alaikum ummahatukum itu ayat terakhir dari juz yang keempat, ya, ayat terakhir dari juz yang keempat. Wal muhsanat ayat pertama dari juz yang kelima, ya. Tapi ini kata beliau, walaupun dia beda juz, tapi kaitannya masih erat, ya. Maka kalau kita mau berhenti di, misalnya kita membaca juz yang keempat, ya. Kalau kita membaca juz yang keempat, atau bukan juz yang keempat, awal surah An-Nisa, ya, awal surah An-Nisa kan bukan awal juz keempat, ya, itu sudah pertengahan juz keempat, ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Kalau kita membaca dari situ sampai di ayat yang terakhir juz keempat, hurrimat alaikum ummahatukum, jangan berhenti di situ. Berhentinya di mana? Berhentinya nanti di wal muhsanatu minan nisa, ya. Kenapa? Karena ayat wal muhsanatu minan nisa bagian dari atau masih ada kaitannya, hubungannya yang erat dengan ayat hurrimat alaikum ummahatukum, ya. Karena dia temanya sama, ya, temanya itu tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, ya. Walaupun ada haram yang haram lit ta'bid,
haram muakkad, ya. Ada wanita yang diharamkan untuk kita nikahi selama-lamanya, ya, seperti ummahat, ibu, putri, saudari dan seterusnya, ya. Tapi ada juga wanita yang haramnya muakkad. Haramnya itu tidak selamanya. Ya, termasuk wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum, ini haram dinikahi tapi sementara. Artinya apa? Kalau muhsanatu minan nisa itu, atau orang yang muhsan atau wanita itu sudah diceraikan oleh suaminya, maka boleh dinikahi, ya. Tapi ketika dia masih dengan suaminya, maka tidak boleh dinikahi dan tidak boleh juga digoda, ya. Istri orang tidak boleh digoda, tidak boleh dirayu, tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau dia sudah bercerai dengan suaminya yang pertama itu, boleh dinikahi, ya. Kalau sudah mencapai waktu iddahnya sudah selesai, maka boleh dinikahi. Itu namanya al-muharramat muaqqatah, ya, muharramat yang muaqqat. Ini contoh, kata beliau, contoh ketika kita mengawali atau mengakhiri bacaan. Ya, jadi kalau kita baca awal surah An-Nisa sampai di hurrimat alaikum, maka siogianya kita tambah. Kalau kita mau berhenti, tambah dengan wal muhsanatu minan nisa. Atau begitu juga ketika kita mengawali surah bacaan, ya, kita mau baca juz yang kelima, ya, kita mau baca juz yang kelima, maka seyogianya kita baca bukan dari wal muhsanat, ya, tapi kita baca dari hurrimat alaikum ummahatukum. Supaya apa? Supaya dia punya makna sejalan, ya, maknanya sejalan, dan kita bisa menghayatinya juga sejalan, ya, karena wal muhsanat itu kan waw ataf itu, ya, di situ, karena bagian dari ayat sebelumnya atau bagian dari tema sebelumnya, ya, bukan dari bagian dari ayat, tapi temanya, ya, ini berkaitan dengan tema, ya, irtibat, ya. Irtibat itu kaitan, ya, bukan kesatuan ayat, tapi kesatuan ikatan, kesatuan tema yang apa namanya, yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut. Nah, ini tentu perlu kita pelajari, ini munasabatul ayat ini. Atau ayat selanjutnya contohnya adalah wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nah, surah Yusuf. Surah Yusuf ini awal juz keberapa ini? Wa ma ubarri'u nafsi. Coba itu. Wa ma ubarri'u nafsi awal juz. Awal juz ke-13. Ya. Awal juz ke-13. Berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf, ya, berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf. Ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya juga, ya. Maka kalau kita mau baca wa ma ubarri'u nafsi, kita ambil ayat sebelumnya, satu ayat atau dua ayat yang kaitannya masih sama. Dan seterusnya ayat-ayat famakana jawab qaumihi dan seterusnya. Wa man yaqnut minkunna lillah, Quran surah Al-Ahzab. Ya, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi. Nah, ini awal juz 23. Ya. Awal juz ke-20 22, ya, awal juz ke-20 22. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi. Nah, awal juz ke-22. Ya, Quran surah Al-Ahzab. Ya. Sebelumnya itu ayat tentang ya nisa'an nabi, ya. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhifain. Ya. Wa may yaqnut minkunna, ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya itu. Ya. Ayat tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang wajib mereka lakukan dan apa yang
yang tidak boleh mereka lakukan. Ya, jadi wa may yaqnut adalah awal juz ke-22 ya. Dan ketika kita baca atau ketika kita mau mengawali atau mengakhiri, maka kita harus sambungkan dengan ayat sebelumnya karena temanya masih berkaitan. Nah, itu juga contoh-contoh di bawah ayat-ayat yang beliau sebutkan, ini semuanya adalah awal-awal juz dari setiap juz dalam Al-Qur'an. Ya. Maka kata beliau, fakullu hadhihi wa shibhu yanbaghi an la yabtadi abihi wa la yuqifu alaihi. Ya. Jadi ayat-ayat semacam ini ya, seyogianya ketika kita wakaf atau ketika kita memulai, kita harus melihat ya di mana kita wakaf dan di mana kita mulai. Fa innahu muta'alliqun bima qablahu. Ya. Dan karena sesungguhnya ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya dari sisi tema. Fala yaghtaranna bikathrati al-ghafilin lahu minal qurra alladzina la yura'una hadil adab. Ya. Maka jangan kalian ikut saja dengan sebagian qurra yang sebagian ahli qiraat atau sebagian orang yang membaca yang biasanya la yura'una hadil adab wa la yufakiruna fi hadil ma'ani, yang tidak mengikuti adab-adab ini dan tidak mengikuti dan tidak memikirkan makna-maknanya. Ya, ini tentu berkaitan dengan pemahaman. Ya, kadang seorang qari, ya, ada yang namanya ilmu Al-Quran itu luas dan sangat banyak. Ya, pasti ada saja hal-hal yang luput yang kita tidak ketahui. Ya, nah, tentu itu menjadi PR yang harus kita kerjakan. Ya, ketika kita membaca atau ketika kita berhenti dari bacaan. Ya. Baik. Wal yamtathil ma rawal Hakim Abu Abdullah bisnadi anis Sayyid Al-Jalil Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu qala la tastawhish turuqal huda liqillati ahliha wala taghtaranna bikathratil halikin wala yadurruka qillatu as-salikin. Ya, dan hendaklah kita melaksanakan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad beliau dari Fudail bin Iyad, di mana beliau mengatakan la tastawhish turuqal huda liqillati ahliha. Jangan kalian merasa terasing mengikuti jalan petunjuk walaupun orang yang ikut jalan itu sedikit, ya. Wala taghtaranna bikathratil halikin, dan jangan kalian tertipu dengan jalannya orang-orang yang binasa, ya. Walaupun orang yang binasa itu banyak dia punya fans, ya, banyak dia punya pengikut, jangan tertipu, ya. Orang-orang yang ada di jalan petunjuk jumlahnya sedikit, ya. Tapi justru di situ kalian harus berjalan, ya. Jadi jangan ikut arus, artinya jangan ikut arus. Kita harus punya pengetahuan, ya, seperti awal juz. Kita harus punya pengetahuan supaya kita tahu di mana kita berhenti dan dari mana kita memulai ketika membaca Al-Quran. Walihadzal ma'na qalat al-ulama qira'atu suratin qasiratin bikamaliha afdalu min qira'ati ba'di suratin tawilatin biqadril qasirah. Fa innahu qad yakhfa al-irtibat ala ba'dhin nas fi ba'dil ahwal. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadin Abdullah bin Abil Hudzail at-Tabi'i al-ma'ruf radhiyallahu anhu qala kanu yakrahuna an yaqra'u ba'dal ayah wa yatruku ba'daha. Karena hal tersebutlah sebagian para ulama mengatakan bahwa membaca satu surah yang pendek secara utuh lebih afdal daripada membaca surah yang panjang tapi potong-potong. Ya, sebagian biqadril qasirah. Karena qad yakhfal irtibat. Karena sering terjadi kita tidak tahu kaitan antara ayat satu dan ayat yang lain. Ya. Termasuk di dalam salat juga. Ya. Ketika kita membaca surah atau ayat dalam salat, ya, kita seharusnya mengetahui dari mana kita memulai dan di mana kita berhenti. Ya.
Dan itu sesuai dengan tema dari ayat-ayat yang kita baca tersebut. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abil Hudail, seorang tabi'i, beliau mengatakan, "Kanu yaqra'una an yaqra'u ba'dal ayah wa yatruku ba'daha." Ya. Para salaf dulu tidak menyukai membaca sebagian ayat dan meninggalkan sebagian ayat yang lain. Artinya ayat-ayat itu kalau masih punya tema yang sama atau masih punya kaitan dari sisi makna, maka seyogianya dibaca semua. Ya, maka di sini dibutuhkan pengetahuan yang luas, ya, tentang bacaan ayat Al-Quran. Kalau ayat-ayatnya itu termasuk dalam surah-surah yang panjang. Ya, kalau dalam surah yang pendek maka kita baca semua. Ya, surah-surah yang pendek seperti juz 30 itu, kalau kita mau baca, atau kalau dalam sholat kita mau baca, maka seyogianya dibaca utuh. Ya. Kalau mau diberhentikan di tengah surah, ya seperti surah An-Naba misalnya yang cukup panjang, ya, kita harus tahu di mana kita berhenti dan dari mana kita menyambung nanti. Misalnya kalau dalam sholat, rakaat pertama kita membaca awal An-Naba sampai ayat berapa? Ya, temanya itu supaya dia ketika kita berhenti temanya sudah lengkap. Ya, temanya sudah lengkap. Nanti kalau kita mulai dari ayat yang keberapa sampai akhir, ya, supaya temanya tidak terputus-putus. Nah, ini tentu sekali lagi berkaitan dengan pengetahuan kita terhadap ayat-ayat tersebut. Makanya sebagian para ulama mengatakan kalau membaca ayat dalam sholat, ya, lebih afdal pakai surah yang pendek tapi utuh. Ya, karena apa? Temanya dari awal sampai akhir langsung selesai. Ya, temanya langsung dari awal sampai akhir khatam. Ya, temanya khatam. Ya, daripada harus membaca surah yang panjang tapi kita tidak tahu dari mana kita mulai dan di mana kita berhenti. Dan pas berhenti nanti lanjut, ya, ternyata ayat yang lanjutan ini seharusnya dibaca di awal. Nah, itu walaupun itu kata beliau tentu saja yang bagi. Nah, yang bagi di sini sesuatu yang tidak wajib. Ya, sesuatu yang tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk apa? Untuk kalau kita ingin mentadabburi ayat, menghayati ayat, maka itu perlu, ya, supaya penghayatannya itu tidak terpotong-potong. Nah, jadi sempurna penghayatannya. Ya, kalau sempurna penghayatannya, maka dia Al-Quran juga masuk ke dalam hati itu secara sempurna dan kedengarannya indah dan enak. Ya, untuk dinikmatinya sangat enak. Ya. Nah, ini bacaan kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, kita baca 2 fasal dari kitab At-Tibyan fi Bayani Adabi Hamalatil Quran. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.